Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita mengakhiri kuartal kedua di tahun ini. Dan kita sudah memasuki bulan kemerdekaan negara kita yang tercinta, Indonesia. Bulan Agustus ini kita akan belajar tentang exaltation yang diambil dari Mika 4 ayat 3. Exaltation atau pengagungan adalah suatu kata singkat yang begitu mulia dan harus ada dalam hati setiap kita orang percaya. Sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa meninggikan nama-Nya. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia juga hakim atas segala sesuatu. Dia juga wasit yang maha adil dalam pertandingan dan perlombaan hidup ini. Di dalam Dia ada jaminan keselamatan, juga damai sejahtera yang kekal bagi setiap kita yang percaya dan taat melakukan perintah, hukum, ketetapan, juga peraturan-peraturan yang telah Dia berikan kepada kita melalui firman-Nya. Untuk itu, baiklah setiap kita yang telah ditebus senantiasa meninggikan dan mengagungkan nama-Nya lewat penyerahan total kepada kehendak Allah dan membina hubungan dengan sesama manusia, supaya kasih Kristus nampak di dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya mereka akan memuliakan Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat malam saya ucapkan kepada saudara semuanya. Bagaimana kabar saudara? Tentu baik dalam pemeliharaan Tuhan semuanya. Saudara, pagi ini, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diberikan tema Exaltation Through Relationship. Saudara, saya akan sedikit bercerita tentang tema ini sebelum nanti saya akan menjelaskannya. Suatu hari saya pernah mendapat pujian dari 3 orang yang berbeda, saudara. Dan
Orang yang pertama adalah orang yang satu gereja dengan kita di Gereja Berkat Bagi Bangsa ini, dan orang yang kedua adalah orang di luar gereja, dan orang yang ketiga ini adalah orang yang sama sekali nggak saya kenal. Karena saya hanya berteman lewat Instagram, ketika dia memberikan ucapan bahwa saya orang baik, kemudian saya bertanya, kita pernah ketemu di mana ya? Ternyata orang itu menjawab, kita nggak pernah ketemu gitu. Jadi saya cukup heran melihat jawaban orang itu, menganggap saya orang yang baik. Nah saudara, dari ketiga orang itu, kalau saudara bertanya kepada saya, mana yang lebih berkesan bagi saya ketika ada orang yang mengatakan saya baik? Saya mau jawab jujur buat saudara, saya sangat terkesan dengan orang yang dekat dengan saya, yang mengerti saya, yang kenal saya, yang memberikan pujian. Kenapa? Karena saya anggap itu lebih tulus, saudara. Karena dia sudah mengerti dan mengenal saya. Saudara, demikian juga dengan tema yang akan kita belajar hari ini. Untuk meninggikan Tuhan, Anda harus punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga apa yang saudara ucapkan kepada Tuhan bukan basa-basi, tapi sebuah pengalaman hidup, dan saudara bisa katakan, Tuhan Engkau baik karena Engkau mengalami semuanya itu. Amin, saudara. Mari siapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah hari ini. Ya, siapkan hati, siapkan catatan saudara, dan jangan lupa kuota internet dicek apakah tetap cukup untuk mengikuti ibadah hari ini. Dan kemudian matikan semua notifikasi handphone saudara. Ikutlah memuji Tuhan, berikan respon yang baik. Catat semua firman Tuhan yang sudah dapat hari ini, itu berkat buat saudara. Dan ikutlah doa bersama-sama dengan kami. Dan jangan lupa juga bagikan semua video yang saudara dapatkan hari ini kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami mau meninggikan Engkau pagi ini Tuhan. Bukan sekedar basa-basi, tapi dari hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, yang mengenal Engkau Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami, ibadah kami hari ini. Curahkan berkat-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari semua katakan pasrah, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku.
dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku memujimu, memuji Yesus selamanya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari semua katakan, begitu besar kasih-Mu Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Mari semua katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na
Yesus yang mengenal setiap pribadi kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Yes, Lord. We thank you, Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sembah Dia. Yesus, haleluya. Tuhan, ini hatiku, Yesus, Kau jaga kami, Yesus. Ku bersyukur punya Allah seperti-Mu, Tuhan. Setiap hati kami, Tuhan, yang mengenal setiap karakter kami, Tuhan, yang mengenal kedalaman setiap permasalahan kami, Yesus. Thank you, Jesus. Sekarang, mari angkat tanganmu, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi
hatiku, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari semua katakan, hanya Engkau pribadi Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Let's worship Him. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya melalui pelayanan pujian dan penyembahan kita hari ini, kita bisa merasakan hadirat Tuhan lebih dekat lagi dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita nanti akan berdoa terlebih dahulu. Untuk informasi, persembahan misi, dan persepuluhan akan muncul di layar kaca Anda setelah ini. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu hari ini, kami bisa beribadah kembali di hari ini. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau ya Bapa untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau berkati dan kiranya juga Engkau sertai apa yang kami berikan ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang yang lebih banyak lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu meskipun secara online, tapi biarlah hati kita tetap bersuka cita di tengah-tengah masa yang sulit. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, karena begitu banyak mungkin orang di luar sana yang belum bisa memiliki kesempatan yang seperti kita miliki hari ini. Sungguh kita patut bersyukur dan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, bersama-sama saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami hari ini, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Oh Tuhan, kami mau terus belajar menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Biarlah menit-menit ke depan, waktu-waktu ke depan ini Tuhan,
Biarlah firman Tuhan membentuk hati kami, makin serupa seperti-Mu. Kami memberikan hidup kami mau rendah hati, mau belajar, mau bertobat. Biarlah hidup kami makin memuliakan nama-Mu Tuhan, dan dunia bisa melihat Engkau dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya menyampaikan shalom, suatu sukacita. Di dalam tahun ini kita bersama-sama belajar tentang satu tema besar dari gereja kita adalah Come Up Higher, di mana kita mau belajar bersama-sama untuk membawa hidup kita, spiritualitas kita makin mengenal Tuhan, dan kita mau masuk lebih dalam kepada pengenalan kepada Kristus. Dan bila hidup kita juga makin hari, makin mengikuti rencana dan kehendak-Nya. Bukan agenda kita yang kita serahkan kepada Tuhan, tapi biarlah agenda Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan pada bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang exaltation, yaitu pengagungan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama satu tema yang dengan judul exaltation through relationship, yaitu pengagungan kepada Tuhan dengan hubungan. Kalau Bapak Ibu melihat kepada slide yang ada di layar monitor, ada tulisan rest in peace. Kira-kira apa yang ada muncul dalam pikiran kita? Pasti kita mau sepakat bahwa tulisan ini itu akan ada ketika seseorang sudah mengalami kematian. Semua setuju ya? Jadi kalau orang itu masih hidup, hampir tidak ada tulisan ini dalam hidup orang itu. Tapi setelah mengalami kematian, maka akan ada tulisan ini di batu nisannya atau di salib yang ada di pemakamannya. Dan istilah ini merupakan istilah yang sangat dekat dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Akan tetapi menjadi pertanyaan kita, yang menjadi latar belakang dari tulisan ini, yaitu yang pertama, apakah orang tersebut mengalami kedamaian setelah kematian? Jadi setelah kematian baru orang yang meninggal tersebut mengalami kedamaian. Atau yang kedua, apakah orang tersebut sudah mengalami kedamaian atau hidup yang damai dengan orang lain pada saat orang tersebut hidup? Dan yang ketiga, apakah orang tersebut sudah menciptakan kedamaian selama dia masih hidup? Jadi 3 pertanyaan ini yang menjadi latar belakang dalam penulisan Rest in Peace. Tanpa mengetahui dan peduli tentang penyebab kematian dari seseorang, apalagi orang itu kita mengenal sebagai anak Tuhan, batu nisannya pasti bertuliskan Rest in Peace. Bahkan mungkin kita juga pernah mendengar kematian dari seseorang yang semasa hidupnya seringkali membuat kekacauan, membuat keonaran, baik di dalam keluarganya, dengan orang lain, dengan tetangga, dan banyak orang lainnya dalam pekerjaannya mungkin. Akan tetapi ketika orang tersebut meninggal dunia, masih saja ada tulisan Rest in Peace di dalam batu nisannya, atau di dalam salib yang ada di pemakamannya. Ada sebuah statement yang mengatakan, why should we only rest in peace? Why don't we live in peace too? Jadi kenapa kita harus beristirahat dengan damai? Kenapa kita tidak bisa hidup dengan damai pula? Faktanya, Bapak Ibu ya, kita semua menyadari bahwa hidup damai bukanlah hal yang mudah, bukan? Meskipun ya saat ini negara, khususnya Indonesia, membuat berbagai macam instansi yang ada di Indonesia saat ini, faktanya kekerasan, kekacauan, keonaran, perselisihan masih saja terjadi. Seolah-olah masyarakat tidak mengalami ketakutan, atau tidak peduli, atau mereka tidak punya kesanggupan untuk membangun kehidupan yang damai dengan orang lain. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita memiliki pola yang sama? Apakah kita justru sebaliknya? Kehidupan kita justru memberikan kedamaian. Dan dunia bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan memiliki persekutuan yang indah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu menggambarkan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Bapak Ibu sekalian bisa membaca di Alkitabnya masing-masing. Saya sengaja tidak menuliskannya di layar monitor, tapi Bapak Ibu bisa membukanya di Alkitab atau di Alkitab digital yang ada di HP Bapak Ibu masing-masing. Tapi kita mau membaca bersama-sama bagian ini. Jadi 2 Timotius 3 ayat 1-5 ini menggambarkan tentang keadaan manusia pada akhir zaman.
Ketahuilah, ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, semua akan mengetahui hal ini. Hari-hari kita juga mengalami masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Jadi menjadi pemberontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, menjadi orang yang sangat apatis terhadap spiritualitas, tidak tahu mengasihi, dikatakan di sini, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius 3:1-5 ini menggambarkan kehidupan manusia pada akhir zaman. Sekarang menjadi introspeksi bagi kita semua, bagaimana dengan kita? Dari bagian ayat yang kita baca bersama tadi, kira-kira bagian mana yang masih menjadi bagian dalam hidup kita? Apakah kita masih mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang? Dan saya rindu, saya percaya bahwa 2 Timotius 3:1-5 ini tidak ditulis untuk kita lakukan. Justru Paulus menulis kepada Timotius supaya memberikan gambaran bahwa anak-anak Tuhan jangan sampai menjadi bagian dari apa yang ditulis di ayat ini. Saya kira semua setuju untuk kita mengaminkan bahwa kita jangan sampai menjadi seperti orang yang disebutkan di dalam 2 Timotius 3:1-5. Dikatakan bahwa Alkitab mencatat beberapa perselisihan yang terjadi. Saya mencatat di sini yang pertama, meskipun ada banyak perselisihan, tapi saya mencatat hanya ada 4 yang bisa saya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa faktanya perselisihan itu sudah terjadi sejak dulu, bahkan sampai hari ini. Jemaat di Korintus terjadi perpecahan karena perbedaan kepemimpinan. Dikatakan di 1 Korintus 1:12, saya bacakan ayatnya, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Karena perbedaan pemimpin, akhirnya jemaat di Korintus, mereka menjadi terpecah belah, mereka menjadi sulit untuk bersatu. Padahal berita yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin ini adalah berita yang sama. Mereka menyampaikan berita tentang Kristus. Tetapi karena perbedaan pemimpin atau perbedaan orang yang membina mereka, maka mereka terjadi perpecahan. Seolah-olah berita yang disampaikan adalah berita yang berbeda. Saya kira hal-hal seperti ini masih pun terjadi sampai hari ini. Berapa banyak persekutuan atau anak-anak Tuhan menjadi terpecah hanya karena perbedaan pemimpin. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi peringatan bagi kita semua, supaya kita jangan sampai menjadi sama seperti jemaat di Korintus. Kemudian yang kedua, Abram dan Lot berselisih mengenai tanah yang didiami. Tertulis di Kejadian 13:9. Dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini apa yang disampaikan oleh Abram kepada Lot. Dan kita semua tahu, setelah perpisahan ini, akhirnya Lot memilih satu tanah yang subur, tanah yang baik, yaitu Sodom dan Gomora. Dan kita juga mengetahui cerita dari setelah bagian ini, akhirnya Sodom dan Gomora mengalami penghukuman oleh Tuhan, dan keluarga dari Lot mengalami kematian. Dan Lot juga mengalami duka yang begitu dalam. Akibat perselisihan akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik. Oleh karena itu, biarlah setiap kita juga mengambil satu refleksi. Biar setiap kita di dalam kehidupan, dengan keluarga, dengan sesama anak Tuhan, atau dengan orang lain, biar kita tidak sampai berselisih dalam urusan harta. Oke ya, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, perselisihan Paulus dan Barnabas. Dikatakan di Kisah Para Rasul 15:39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas, sehingga mereka berpisah.
Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Jadi pada waktu itu Paulus tidak setuju untuk membawa Markus berjalan bersama-sama. Karena Markus pernah melakukan suatu hal yang menurut pandangan Paulus tidak berkenan. Tetapi Barnabas istilahnya berkeras hati untuk tetap membawa Markus. Akhirnya Paulus dan Barnabas mengalami perpisahan. Meskipun memang ketika Paulus dan Barnabas mengalami perpisahan, akhirnya berita Injil menyebar di Asia dan sekitarnya. Akan tetapi tetaplah perselisihan bukanlah satu solusi yang baik di dalam memutuskan sesuatu. Kemudian yang keempat, Miriam dan Harun berselisih pendapat dengan Musa, yang berakibat mereka mengata-ngatai Musa. Jadi di Bilangan 12 ayat 1 dikatakan Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Jadi Miriam dan Harun tidak setuju kalau Musa mengambil perempuan Kus. Jadi mereka akhirnya Miriam dan Harun mengata-ngatai atau mengolok-olok Musa pada waktu itu. Sehingga akhirnya Miriam dihukum oleh Tuhan, diberikan sakit kusta. Ada satu statement mengatakan, adanya perselisihan itu memberikan gambaran bahwa anak-anak Tuhan masih hidup secara duniawi. Bagian ini tertulis sangat jelas di 1 Korintus 3 ayat 3, dikatakan begini. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab, ya dikatakan karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saya akan menjelaskan bagian ini lebih detail. Apa yang dimaksud dengan manusia duniawi dalam hal ini? Dan itu tertulis di Kolose 3 ayat 5, dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa saja yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 5. Yang pertama, percabulan. Jadi Bapak Ibu bisa membuka di Alkitabnya masing-masing, yaitu percabulan. Yang kedua, kenajisan. Yang ketiga, hawa nafsu. Keempat, nafsu jahat. Yang kelima, keserakahan. Kelima hal ini digambarkan sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita melihat sekitar kita atau mungkin kejadian yang terjadi di masa lalu di sekitar kita, atau mungkin itu hal yang kita lakukan, bukankah kelima hal ini seringkali yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antar manusia? Karena percabulan, karena perselingkuhan, akhirnya keluarga menjadi porak-poranda, karena kenajisan, karena hawa nafsu, karena melakukan tindakan mungkin pencurian uang atas pekerjaan atau perusahaan di mana bekerja, akhirnya keluarga menjadi berantakan, hubungan antara pimpinan dengan staf menjadi tidak baik. Ada nafsu jahat dan ada keserakahan, akhirnya perebutan harta di dalam keluarga terjadi perselisihan, semuanya menjadi rusak. Kemudian dikatakan juga di Kolose 3 ayat 8-9, tetapi sekarang buanglah semua ini. Apalah? Yang keenam, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, dan jangan lagi kamu, dikatakan apa? Saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ketika manusia duniawi itu tetap melekat dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah kekacauan. Jadi dikatakan, kembali kepada statement yang tadi, adanya perselisihan memberikan gambaran bahwa anak-anak Tuhan masih hidup secara duniawi. Padahal setiap kita, ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah, ketika hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah, seharusnya manusia lama itu sudah kita tanggalkan. Dan kita mengenakan manusia baru. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, ini menjadi ayat yang pokok pada pembicaraan kita pada hari ini. Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini adalah nasihat dari Paulus, bahwa dikatakan hidup kita harus berusaha mendatangkan kedamaian dengan semua orang. Kita mau fokus pada bagian berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kata berusahalah dalam bahasa Yunani dikatakan dikete.
Ya, cara tulisannya DIWKETE. Jadi cara membacanya DIKT. Saya sengaja menggunakan gambar anak-anak dalam hal ini karena saya mengetahui anak-anak jauh lebih mudah untuk diperdamaikan dibandingkan orang-orang dewasa yang justru seharusnya kita ini sudah mengenal kebenaran, hidup kita seharusnya jauh lebih baik dari anak-anak. Tetapi fakta yang terjadi, anak-anak justru jauh lebih mudah diperdamaikan. Kata DIKT ini artinya adalah mengejar, berusaha, menganiaya. Kata-kata menganiaya ini bukan berarti menganiaya orang lain. Tapi ada satu tindakan aktif secara sungguh-sungguh sampai seolah-olah hidup kita atau tubuh ini kita paksa sedemikian rupa sehingga teraniaya supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu menciptakan atau terciptanya kedamaian. Mungkin ada beberapa ajaran atau mungkin apa yang diajarkan oleh agama lain bahwa untuk terjadi kedamaian kita perlu mengasingkan diri atau kita mungkin tidak melakukan apa-apa. Tetapi berita Injil itu menantang kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan satu tindakan aktif. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau kita punya musuh, kita harus mengampuni. Tidak berhenti sampai mengampuni, kita harus berbuat baik justru kepada orang-orang yang memusuhi kita. Jadi bukan justru kita menjauhkan diri atau menghindari supaya tidak terjadi perselisihan, akan tetapi justru kita harus bertindak aktif untuk terciptanya kedamaian. Supaya ada terjadi kedamaian terciptanya kedamaian dari sebuah perselisihan. Ayat tadi Ibrani 12 ayat 14 itu paralel dengan Roma 14 ayat 9. Dikatakan sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi bagian ini mempertegas bahwa untuk mendatangkan damai sejahtera itu kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Roma 14 ayat 9 menggunakan kata-kata mengejar supaya ada damai sejahtera dan kita melakukan sesuatu yang berguna untuk dapat saling membangun. Jadi setiap hal yang kita lakukan harus mendatangkan damai sejahtera dan sesuatu yang berguna yang mana itu bisa membangun satu dengan yang lain. Kemudian apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Supaya kita bisa memberikan pengagungan lewat hubungan dengan orang lain. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Kalau tadi di bagian awal saya mengatakan bahwa manusia lama itu menyebabkan terjadinya banyak kekacauan. Oleh karena itu, supaya terjadi perdamaian, kita harus menggantinya dengan manusia baru. Ada satu tulisan yang saya beri warna biru, supaya itu memberikan pembeda, saya memberikan penekanan di sana, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kenapa bagian ini perlu saya tekankan Bapak Ibu? Karena kita semua menyadari bahwa ketika kita harus melakukan sesuatu yang baik, saya berani percaya bahwa setiap kita pasti akan gagal. Akan tetapi, berita Injil memberikan kita kemenangan dan sukacita. Bahwa hal-hal dikatakan sebagai manusia baru, itu bukanlah perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai manusia. Akan tetapi justru apa yang kita lakukan itu merupakan hasil anugerah atau kasih karunia Allah yang telah diciptakan oleh Allah dan telah diberikan kepada kita. Dikatakan di Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakan apa? Yang pertama, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila kita melakukan kelima hal ini dengan kekuatan kita sendiri, saya berani jamin, saya sendiri pun sering kali gagal. Siapa di sini yang bisa melakukan belas kasihan dalam seluruh hidupnya? Memiliki kemurahan dalam seluruh hidupnya, memiliki kerendahan hati dalam seluruh hidupnya, memiliki kelemah lembutan dalam seluruh hidupnya.
memiliki kesabaran. Akan tetapi berita Injil menyatakan bahwa semua itu telah Tuhan ciptakan dan sudah diberikan kepada kita. Sehingga itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk kita bisa melakukannya. Dan hidup kita bisa mendatangkan damai di tengah-tengah dunia ini. Dan sehingga dunia bisa melihat kehidupan kita di dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan mereka bisa melihat Kristus di dalamnya. Karena sesungguhnya perdamaian itu sendiri bukanlah menjadi tujuan akhir. Melainkan tujuan akhir dari kedamaian adalah supaya orang-orang di luar kita bisa melihat perdamaian atau persekutuan dalam hidup sesama orang percaya. Dan pada akhirnya dunia percaya bahwa Allah lah yang mengutus Yesus ke dunia. Dan ini tertulis di Yohanes 17 ayat 21. Kita baca ayat ini bersama-sama. Dikatakan di Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Apabila perdamaian itu hanyalah menjadi tujuan akhir dalam hidup kita, itu akan menjadi hal yang tidak akan berarti. Tetapi biarlah ketika kita mengusahakan perdamaian, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan semua orang, khususnya kepada sesama anak-anak Tuhan, dunia bisa melihat Kristus di dalam persekutuan itu, dan dunia bisa melihat Kristus di dalam hidup kita, sehingga mereka bisa percaya bahwa Kristus, bahwa Yesus adalah diutus oleh Allah. Jadi mereka bisa percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah, bahwa Yesus adalah Allah. Demikian renungan pada hari ini. Saya rindu bahwa apa yang menjadi bagian firman Tuhan pada hari ini itu betul-betul kita perhatikan, kita renungkan, dan kita melakukannya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat cinta Tuhan, buat kesempatan di mana Tuhan terus memberikan firman-Mu dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami kesanggupan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak hanya menyembah Tuhan lewat mulut kami, tapi kami menyembah Tuhan lewat praktek hidup kami. Praktek yang sesuai dengan kebenaran firman Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita semuanya, mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saya mengundang kita bangkit berdiri karena kita mau berdoa di akhir ibadah ini. Mari kita berdoa. Engkau memberkati hamba-Mu, PDP Mika Christian yang sudah melayani firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah hari ini dari tim pemusik, tim pemuji, dan tim media Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Engkau memberkati usaha pekerjaan yang Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang masih studi supaya berhasil Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu dengan kerohanian dan jasmani yang diberkati ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus yang memberi engkau kemampuan untuk memberi pengampunan dan mengasihi sesama. Persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa,
saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.